Hai bun, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar nih semuanya? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Kali ini seperti biasa ya, aku mau share kegiatan aku yang biasa-biasa aja, tapi semangatnya harus luar biasa ya. Nah, di sini aku awali kegiatan aku dengan jemurin pakaian dulu nih, Bun. Cuacanya memang agak kurang meyakinkan gitu ya buat jemur-jemurin pakaian. Tapi ya nggak apa-apa Bun ya, dijemurin aja. Nanti kalau misalnya cuacanya mendung gitu, terus gerimis atau hujan, nanti pakaiannya dipindahin aja ke teras gitu ya. Alhamdulillah kan terasnya itu yang di bagian depan itu lumayan luas ya Bun ya, jadi bisalah nanti dipindahin ke situ. Nah, ini juga sengaja pakaiannya semuanya aku pakein hanger ya Bun ya, biar nanti tuh kalau misalnya dadakan hujan turun, aku tuh bisa langsung gercep gitu Bun buat ngangkatin pakaiannya terus dipindahin ke teras gitu. Karena kalau misalnya pakai hanger ini tinggal ditarik gitu ya, nah semuanya bisa bakalan langsung keangkat gitu. Makanya di sini buat lebih antisipasi ya, aku hanger aja pakaiannya. Cuman ada itu pakaian yang besar-besar ya Bun ya, yang memang berat di hanger gitu ya, aku langsung jemurin aja. Mohon maaf ya Bun, suaraku agak rada-rada nggak enak nih ya, karena memang kerongkonganku itu lagi sakit gitu ya. Sebenarnya bukan karena batuk atau apa ya, nggak tahu tiba-tiba kayak dadakan agak ada yang ngeganjel gitu Bun di tenggorokannya. Entah kurang minum atau apalah gitu ya. Oke deh, selesailah sudah untuk urusan jemur pakaian. Di sini aku lanjutin buat ke kamar. Ini aku mau beresin kamar dulu. Nah, ini tuh tadi malam cuacanya tuh dingin banget Bun. Makanya aku pakai kasurnya tuh sampai 2 lapis gitu ya, 2 buah kasur santai. Karena memang yang tidur di bawah itu atau di kasur santai itu adalah aku. Ya, karena dengan segala kesibukanku ya Bun ya, di malam hari anak-anak tidur aku juga sambil ngedit sampai kadang itu nggak nyadar ketiduran gitu ya. Ya, tuntutan pekerjaan lah gitu ya Bun ya. Kalau misalnya aku bilang aku nggak enjoy, aku enjoy banget kok Bun ngejalanin semuanya ini gitu ya. Dan alhamdulillah juga aku ngerasa badanku juga sanggup gitu ya Bun ya untuk melakukan semua ini. Makanya kadang kalau misalnya aku tuh siang hari nggak tidur, biasanya aku lebih awal tidur di malam hari. Tapi kalau aku tuh di siang hari tuh bisa tidur gitu ya, kadang itu di malam hari aku juga suka begadang Bun. Kadang tuh sampai jam 12 baru aku tidur gitu ya, aku selesaikan editanku. Jadi besoknya kan aku tinggal voice over doang atau apalah gitu ya Bun ya, biar lebih memudahkan aja sih. Biar di siang harinya kerjaanku juga nggak terburu-buru gitu ya, karena sekarang ini aku tuh udah jarang Bun punya stok video yang banyak gitu ya. Karena memang ya kadang itu ada rasa magernya juga gitu loh Bun. Terus juga kesibukan yang sekarang ini makin banyak gitu ya. Jadi kadang tuh nggak bisa buat bikin video tuh sekaligus banyak. Terus juga aku tuh ingin memperhatikan kesehatan badanku juga gitu ya. Makanya aku nggak terlalu ngepres banget bikin video. Kalau dulu tuh ya Bun, asli dalam sehari tuh kadang bisa bikin 4-5 video. Bahkan pernah gitu ya Bun sampai 6 video malahan gitu ya. Jadi kalau sekarang ini ya udah semampunya aja gitu ya. Minimal itu sehari itu aku bikin 2. Cuman sering juga aku bikinnya tuh cuman 1 gitu Bun. Kalau misalnya aku memang lagi lagi pengen cepet-cepet beresnya rumah gitu ya. Terus juga kadang itu aku lagi ngerasa badanku lelah gitu ya, palingan aku bikin sehari itu cuman 1 video doang gitu ya. Ya daripada nggak ada sama sekali gitu Bun. Oke, alhamdulillah itu udah lumayan rapi ya untuk kasurnya, walaupun nggak rapi-rapi banget. Di sini aku lanjutin buat nyapu-nyapu juga di kamar ya Bun. Ini tuh sebenarnya kalau kamar ini tuh ya pas mau tidur itu disapu, tapi entah kenapa setiap pagi, setiap aku beresin kamar ini pasti pasirnya itu banyak gitu Bun. Mungkin karena rontok-rontokan dari dinding kali ya. Dari dindingnya kan itu belum diplester gitu ya, jadi masih rontok-rontok gitu, mungkin untuk semen-semennya gitu. Jadi itu tuh kayak banyak gitu loh untuk pasirnya. Dan jangan salfok juga sama hijab aku yang di bagian belakangnya itu basah ya Bun ya. Karena tadi tuh pas aku habis nyuci gitu ya, itu pakai si hijabku itu nggak nyadar Bun, itu ternyata basah. Nah, ini anak-anak aku suruh ke tepi Bun. Aku sih suruh mereka itu ke kamar gitu ya, tapi mereka tuh nggak mau, malah duduknya di situ ya, di tepi kayak gitu ya. Udahlah biarin aja lah ya Bun ya. Ini aku aslinya nyapunya pelan-pelan ya Bun, cuman karena di videoin kelihatannya itu cepet banget. Anak-anak itu tuh lagi nonton film kartun ya Bun ya, namanya juga anak-anak ya.
Kalau misalnya mereka itu udah mau nonton ya filmnya itu pasti film kartun. Cuman sekarang ini anak-anak itu nggak terlalu hobi nonton Upin Ipin bun, mungkin karena udah bosan ya. Jadi semenjak aku pakai STB bun, itu tuh siaran kartunnya tuh dapatnya itu lebih banyak gitu. Kalau sebelumnya itu kan ya dapat siarannya itu palingan kartun itu ya Upin Ipin gitu ya bun ya. Kalau sekarang ini lebih bervariasi karena lebih banyak gitu ya saluran TV yang ada film kartunnya. Jadinya anak-anak itu seneng banget ya bun ya. Kayak sekarang itu bisa nonton Pororo maksudnya ya bun ya. Terus juga bisa nonton Tayo gitu. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan kayak jarang banget sih bun ya film-film kayak gitu tuh diputar gitu ya di TV-TV nasional gitu. Nah setelah selesai nyapu di dalam rumah, aku juga lanjutin nyapu sampai ke teras juga ya bun ya. Terus ini aku ngerapiin teras ini sambil juga ngerapin mainan anak-anak ya. Karena memang anak-anak tuh ya bun ya, kalau misalnya mainan mereka itu bukan cuman berserakan di dalam rumah aja ya, tapi bisa berserakan juga sampai keluar rumah, sampai ke teras-teras itu ya. Kalian bisa lihat mainannya, sepedanya gitu ya. Masya Allah ya bun anak-anak. Beneran deh rumahku itu aslinya jarang banget bersih bun, jarang banget itu rapi. Yang ada rumahku itu adalah rumah yang selalu dibersihkan dan juga selalu dirapikan. Nah ini tuh tadi malam ada hujan gitu ya bun ya, ada hujan, terus hujan itu hujan angin. Jadinya itu kalau misalnya hujan angin tuh bun, terasku itu pasti basah gitu ya bun ya. Mungkin karena dari terbangan ini kan air hujan gitu diterbangin sama angin. Jadi itu tuh teras tuh kadang lumayan kotor gitu ya bun ya, karena banyak airnya. Oke alhamdulillah bun, ini terasnya udah rapi, udah bersih gitu ya, rumah juga udah bersih dan udah rapi. Dan di sini aku lanjutin lagi ke dapur. Ini aku mau ngerapiin cucian piring dulu. Cucian piring yang udah aku cuci tadi ya. Nah ini aku mau rapiin dulu nih, biar nanti tuh mau aktivitas itu tuh udah enak gitu ya, udah nyaman lah gitu ya mau aktivitas. Kadang tuh kalau emang lagi mager gitu ya, lagi nggak bersemangat gitu ya bun buat beres-beres, kadang ya di wastafel tuh banyak banget tumpukan piring gitu ya. Bukan piring kotor sih, tapi piringnya udah dicuci tapi nggak disimpan-simpan ke dalam lemari gitu ya bun ya. Jadi kadang tuh udah numpuk banget, bahkan kadang tuh sampai ada wadah lain gitu ya buat nampung. Karena kadang tuh ya saking magernya gitu bun. Cuman ya jarang sih ya mager-mager kayak gitu mah. Oke lanjut, ini di siang harinya. Ini tuh setelah kami tuh pada mandi ya bun, aku sama anak-anak tuh udah pada mandi. Nah ini aku mau lanjut buat ngemotongin kukunya anak-anak sebelum mereka itu tidur siang ya bun. Ini aku potongin kukunya si adek dulu, karena tadi kakak aku panggil-panggil, dia itu malah sibuk nonton bun. Jadi ya udah aku biarin aja dulu, si adek yang duluan datang ya udah si adek aja duluan yang dipotong untuk kukunya. Anak-anak itu kalau misalnya potong kuku ya bun, itu keseringan itu kayak kesenangan gitu loh bun. Kadang itu malah kalau misalnya aku bilang udah selesai, malah mereka tuh minta nambah gitu ya untuk potong kukunya. Nggak tahu kenapa sih, padahal kalau kebanyakan anak-anak mah kalau misalnya potong kuku itu seringnya ngereok gitu ya bun ya, kayak merontak gitu. Nah kalau situ alhamdulillah tuh enggak bun, mereka tuh anteng gitu ya. Nah lanjut setelah si ade, di sini lanjut si kakak nih bun yang dipotongin kukunya. Si kakak tuh udah siap-siap mau tidur sih bun, karena memang itu tuh dia udah ngambilin selimut, udah ngambilin empeng gitu ya. Ya walaupun anak-anak tuh usianya udah 3 tahun lebih ya bun, tapi si kakak itu masih pakai empeng gitu ya. Tapi kalau misalnya di luar rumah dia nggak minta empeng bun, tapi dia itu kalau misalnya di rumah itu pasti minta empeng gitu ya. Ada nggak sih bun cara agar anak-anak itu cepat lepas dari empeng bohongan kayak yang dipakai kakak gitu? Boleh ya share pengalamannya di kolom komentar. Mohon maaf ya bun, itu si ade rada-rada pecicilan bun. Karena memang si ade tuh hobi banget ya bun ya, manjat-manjat gitu ya, manjat-manjat kursi, naik-naik ke atas meja gitu ya. Jadi memang seperti itulah anak-anak ya bun ya, manjat sana sini. Makanya kita tuh sebagai orang tuanya harus bener-bener mantau gitu bun. Makanya aku tuh kalau misalnya anak-anak main keluar rumah, kalau nggak aku pantau aku tuh nggak tenang banget.
Oke deh bun, lanjut ya. Di sini aku tuh mau masak. Tadi aku udah siapin anak-anak tuh buat tidur. Dan ini tuh aku tuh mau masak dulu ya. Karena seperti biasa mau ngejarin nanti tuh mau pergi nonton turnamen ya bun ya. Ya maklum lah ya bun ya. Kalau misalnya kita tuh jarang-jarang pergi liburan, kita pergi jalan-jalan gitu ya bun ya. Jadi kalau misalnya ada turnamen gitu aja senengnya itu udah nggak ketulungan gitu ya. Kayak bener-bener seneng banget gitu. Nah hari ini aku tuh mau masak menu yang menurut aku tuh bikin selera makan tuh agak kurang nafsu gitu ya, yaitu kentang. Karena memang menurut aku kentang ini tuh kayak kurang enak gitu loh bun di sambal. Cuman itu tadi requestannya Pak suami, dia itu bilang bun hari ini nyambel kentang aja ya katanya. Oke deh kita turuti seleranya Pak suami aja ya bun. Kalau kita emak-emak selera nggak selera tetap aja kalau lapar pasti dimakan. Nah ini ternyata minyaknya tuh kebanyakan. Habis aku goreng kentang karena ini aku mau goreng teri. Takutnya nanti minyaknya kebanyakan gitu ya bun ya, yang kotor karena terinya gitu. Jadi aku kurangin. Nah hari ini tuh cuman dua ini aja sih bun ya. Menu masakannya tuh cuman kayak campuran dua ini aja, yaitu si kentang dan juga teri. Kalau kalian hari ini pada masak apa nih bun? Ada nggak nih menu yang samaan kayak aku? Boleh ya share di kolom komen. Kemarin-kemarin tuh aku sering banget dapat komen katanya itu masakan aku itu kayak mirip-mirip sama masakan para bunda-bunda di rumah katanya ya. Karena memang banyak juga yang komen katanya sering banget masak yang menu-menu yang mirip-mirip kayak menu aku inilah ya bun ya, serba dicampur-campur, sambel-sambelan gitu ya. Ya memang kalau menu masakan itu memang bervariasi ya bun ya. Terus juga beda-beda setiap rumah gitu ya. Ada yang doyannya itu harus ada sayurnya gitu ya. Atau ada yang doyan itu nggak pedes gitu ya. Ada yang doyan pedes gitu. Nah kalau di rumah itu memang lebih doyan ke pedes gitu ya bun ya. Terus kalau misalnya masak sambel itu bagusnya sambel itu banyak gitu. Kalau misalnya sambelnya nggak banyak itu malah kurang enak katanya makannya. Kayak cabenya gitu loh bun, harus banyak. Jadi ya kita menyesuaikan aja seleranya kita itu sama seleranya itu dengan selera orang rumah gitu ya bun. Kalau misalnya ada di antara bunda-bundi yang nggak suka masakan kayak gini ya nggak apa-apa juga sih bun ya. Toh juga selera kita kan nggak sama gitu ya, nggak harus sama gitu ya. Kalau misalnya berbeda ya itu nggak masalah. Nah oke, alhamdulillah selesailah sudah urusan masak memasak. Pokoknya kalau misalnya udah masak-masak kayak gini mah perasaan itu jauh lebih tenang gitu ya. Terus lebih lebih lega gitu. Ini dia menu kami hari ini bun. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, seperti biasa di sini setelah masak gitu ya, aku tuh nggak lupa buat langsung beres-beres di meja kompor dan pastinya dielap-elap gitu ya bun ya, biar meja kompornya itu bersih dan rapi lagi. Oke deh bun, aku rasa sampai di sini dulu ya untuk video aku kali ini. Semoga apapun video yang aku share itu bisa menghibur, bisa memotivasi, ataupun hanya sekedar menghibur para bunda-bunda aja gitu ya, nggak apa-apa. Semoga lah kalian itu bisa selalu enjoy nonton video aku yang itu-itu aja. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi bunda-bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.